Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan ASN semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Lisa Nazifah, Widyaswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada pembelajaran kali ini, tema yang akan dibahas adalah strategi knowledge management. Tujuan pembelajaran adalah untuk memahami tentang knowledge management dan manfaatnya, pengetahuan eksplisit dan tasit, serta konversi knowledge dalam knowledge management. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang manajemen pengetahuan, yang dimaksud dengan knowledge management adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan berdasarkan Wikipedia, knowledge management adalah proses menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola pengetahuan dan informasi dari sebuah organisasi yang mengacu pada pendekatan multidisiplin untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan pengetahuan sebaik-baiknya. Pengetahuan telah menjadi bagian penting dari kekuatan bertahan hidup sebuah organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk membangun dukungan berupa manajemen pengetahuan pada setiap organisasi semakin tinggi. Ketika membahas tentang manajemen pengetahuan atau knowledge management, perlu diketahui terlebih dahulu mengapa pengetahuan butuh pengelolaan. Pengetahuan meliputi apa yang dipahami tentang suatu hal, konsep, ide, prosedur, praktik, atau cara melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pengetahuan dapat berupa pengetahuan yang sudah tercatat atau eksplisit dan pengetahuan yang masih dalam pikiran atau tasit. Apa perbedaan dari explicit knowledge dan tacit knowledge? Explicit knowledge atau pengetahuan yang bersifat know what memiliki ciri diantaranya bersifat formal, jelas dan terstruktur, diperoleh dari referensi, mudah didapat dan mudah dibagikan, mudah direproduksi, serta mudah disusun dan didokumentasikan. Contohnya, buku, textbook, notulen, laporan, dan juga video. Sementara tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat know-how, yang memiliki ciri diantaranya bersifat personal, tersimpan dalam pikiran seseorang, diperoleh dari pengalaman atau di alam bawah sadar, sulit terdokumentasi, sulit dibagi atau dikomunikasikan kecuali melalui percakapan tatap muka. Tacit knowledge misalnya berupa pengalaman, keterampilan, dan atau keahlian seseorang. Berdasarkan banyak referensi, dari seluruh pengetahuan yang ada, diperkirakan hanya 5% saja yang merupakan pengetahuan eksplisit atau yang berwujud. Sementara 95% sisanya berupa pengetahuan yang tidak berwujud atau berada di pikiran seseorang. Sementara intangible asset atau aset tidak berwujud yang paling berharga yang dimiliki oleh organisasi adalah knowledge people atau orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jika dideskripsikan dalam bentuk pohon, explicit knowledge merupakan sesuatu yang berwujud dan terlihat layaknya batang dan daun. Sementara tacit knowledge diumpamakan sebagai akar yang tidak terlihat namun ternyata lebih banyak dan lebih luas dibandingkan batang dan daun. Dalam organisasi, explicit knowledge tidak menjadi kendala dalam pengelolaan. Sementara tacit knowledge merupakan suatu tantangan tersendiri karena jenis pengetahuan ini tidak terlihat namun sangat berharga untuk dibagikan. Oleh karena itulah, knowledge management merupakan metode yang paling tepat untuk mengelola tacit knowledge sekaligus explicit knowledge. Knowledge management memiliki manfaat diantaranya 1. Menghindari terjadinya aset pengetahuan yang hilang karena individu yang kompeten, pensiun, meninggal, atau mutasi. 2. Menghindari hilangnya aset pengetahuan organisasi yang berharga. 3. Menghindari terjadinya permasalahan yang berulang. 4. Menghindari terhambatnya kinerja organisasi karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Dan 5. Meningkatkan inovasi dan produktivitas.
Dalam menerapkan knowledge management di sebuah organisasi, terdapat siklus pembelajaran yang melibatkan perubahan bentuk pengetahuan eksplisit dan tacit agar pengetahuan tersebut dapat dibagikan kepada banyak pemangku kepentingan. Perubahan pengetahuan atau knowledge conversion ini terdiri dari 4 tahap. Pertama, socialization, perubahan bentuk dari tacit ke tacit. Misalnya, melibatkan pertemuan tatap muka berupa rapat, seminar, diskusi, dan coaching sehingga terjadi transfer knowledge dari satu pihak ke pihak yang lain. 2. Externalization yang meliputi perubahan pengetahuan dari tacit ke eksplisit. Pada tahap ini, hasil dari socialization di tahap 1 diwujudkan berupa laporan kegiatan, notulen rapat, maupun hasil kegiatan atau wawancara. Tahap ketiga yaitu combination yang meliputi perubahan pengetahuan eksplisit to eksplisit. Laporan yang dihasilkan pada tahap kedua kemudian dirubah bentuknya menjadi bentuk lain yang dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak orang. Misalnya, notulen yang terdokumentasi, laporan yang terdigitalisasi, maupun database atau aplikasi. Dan yang keempat adalah internalization yang meliputi perubahan pengetahuan eksplisit to tacit. Dalam tahap ini terjadi praktik dari dokumen-dokumen yang sudah dibaca atau dipelajari yang juga disebut sebagai learning by doing. Nah, semoga pengetahuan awal tentang knowledge management ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan strategi knowledge management di instansi Anda, juga menjadi bekal untuk lebih memahami pembelajaran selanjutnya tentang knowledge management. Sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.